Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Rafa Ramadan dan rekan saya adalah Calvin Febrio. Nah, jadi kali ini kita akan mengulas balik tentang kunjungan instrumentasi pada tanggal 16 April kemarin ya. Jadi simak video ini dan Check it out. let's go. Jadi hari ini kita akan mengulas balik pengalaman kami, apa yang kami lihat waktu kami sedang mengadakan kunjungan instrumentasi di suatu industri yang tidak bisa kita sebutkan ya namanya. Oke, mungkin yang pertama itu, yang waktu awal pertama kali kami lihat itu ialah ada observation deck. Apa itu observation deck? Jadi observation deck itu biasanya berada di lantai 2 karena mencangkup daerah yang dapat dilihat tempat kerja para karyawan. Tempat ini menggunakan diamond plate, tujuannya adalah mencegah slip, bahan yang kokoh dan perawatan yang mudah. Selain daripada lantai ini, observation deck dilengkapi dengan pagar pembatas atau disebut dengan handrail. Kalau biasa kita lihat itu ada di mall ataupun di pekerjaan, di industri, di sebagai macam ada tempat untuk kita memegang sesuatu, itu disebut dengan handrail. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, ada yang namanya diamond plate. Diamond plate itu kemungkinan kebanyakan ada di industri-industri. Buat apa? Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, itu digunakan agar kita tidak mudah terpleset, tidak mudah terjatuh, dan bahannya yang kokoh. Jadi handrail itu digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti terjatuh dari lantai 2 akibat kelalaian kerja. Selain itu, ada yang namanya grating plate. Grating plate sendiri dipakai pada area pekerja karenanya lantai ini kuat dan tahan lama. Selain itu juga ventilasi udara dan drainase pada lantai ini membantu melancarkan aliran udara dan air. Ya, seperti mungkin kalian pernah lihat di suatu industri ada lantainya tuh bolong-bolong, kotak-kotak seperti itu. Itu disebut dengan grating plate. Itu digunakan buat apa? Supaya tidak ada air yang menggenang di sana dan juga udaranya tidak ada yang aliran udaranya menjadi lancar, guys. Dan juga itu juga dipakai untuk agar kita lebih visible buat di bawah dan di atas. Kita mudah melihat orang yang ada di bawah kita ataupun orang yang ada di atas kita. Selanjutnya, kita udah bahas soal apa yang kita injak. Mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang fault ataupun katup. Kita lanjut pada saat kunjungan ke instrumen industri, aku juga melihat ada yang namanya fault. Fault itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mungkin saya akan ngejelasin tentang cock fault. Cock valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran secara cepat. Karakteristiknya biasanya digunakan dalam ukuran kecil, berbentuk seperti keran, dioperasikan secara manual, putar 90 derajat. Penggunaan sistem udara bertekanan, gas, dan cairan ringan banyak ditemukan di laboratorium, pipa air kecil, atau saluran servis. Jadi cock valve ini seperti valve pada umumnya. Valve pada umumnya sebenarnya itu artinya dalam Indonesia itu seperti keran air kita pada umumnya. Itu agar kita mudah menutup dan membukanya. Itu bisa digunakan untuk pipa gas, pipa air, dan juga mungkin pipa, benar, antara udara bertekanan, gas, air, dan sejenisnya. Yang seperti itu kita bisa menggunakan valve biasa atau yang namanya cock valve. Dan selanjutnya ada yang namanya butterfly valve. Fungsi mengontrol aliran fluida dengan cakram yang berputar di tengah pipa. Karakteristiknya ringan, cepat dioperasikan, cocok untuk aliran besar tapi kurang presisi dibanding globe valve. Penggunaannya ada pada sistem HVAC, air limbah, dan industri makanan minuman karena hemat ruang dan mudah. Jadi butterfly valve ini dia juga termasuk cepat dan juga dia menggunakan dua penutupnya, guys. Itu ngebuat itu biasa dipakai untuk pipa besar dan itu mudah untuk dioperasikan karena punya 2 gerbang. Tetapi kurangnya itu di presisi. Dia nggak presisi. Kenapa? Karena di saat kita sedikit saja membuka dan menutup,
itu di dalam masih ada fluida dan itu dapat menyebabkan error. Valve selanjutnya yang saya lihat di sana yaitu gate valve atau katup gerbang. Jadi simpelnya gate valve itu katup yang seperti gerbang yang membuka tutupnya itu dari atas dan ke bawah, dan itu untuk membuka atau menutup aliran sepenuhnya, bukan mengatur. Jadi kita tidak bisa bebas mengatur tingkatan tertutup dan terbukanya ya guys ya. Dan karakteristiknya itu menggunakan gate yang naik turun vertikal, memberikan hambatan minimum seperti yang saya bilang saat membuka penuh, tapi tidak cocok untuk throttling, pengaturan aliran parsial, penggunaan instalasi pipa air, minyak dan gas dalam skala besar. Jadi safety valve ini berfungsi sebagai pengaman. Jadi ketika ada tekanan yang berlebihan dalam pipa, maka safety valve ini akan secara otomatis menutup aliran. Seperti itu, kita lanjut ke control valve. Control valve ini mengatur laju aliran, tekanan atau temperatur fluida secara otomatis berdasarkan sinyal dari sistem kontrol, misalkan PLC dan DCS. Dapat dikendalikan secara pneumatik, elektrik, dan hidrolik, dilengkapi aktuator dan sering terhubung dengan sensor. Penggunaan proses industri seperti kilang minyak, pembangkit listrik, industri kimia, dan pengolahan air. Jadi control valve ini biasanya dia secara otomatis, dan untuk setting awalnya itu kita dari PLC-nya itu terintegrasi dengan PLC, dan saat suatu tekanan dalam control valve itu tidak seperti yang kita inginkan atau terdapat keadaan error, maka valve itu akan bekerja sesuai dengan yang diprogramkan. Selanjutnya kita selesai dengan valve dan kita lanjut ke yang namanya pressure gauge, pengukur tekanan pada sebuah tabung dan penanda baik dalam fluida udara. Jadi itu secara simpelnya itu alat buat ngukur sebuah tekanan pada tabung ataupun pipa. Biasanya mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, 0 ke 100 ya. Terus selanjutnya ada yang namanya pompa horizontal dan pompa vertikal. Pompa horizontal ialah pompa yang berdiri secara horizontal, biasanya digunakan pada industri yang mungkin mempunyai lahan yang besar dalam areanya, makanya dia bisa menggunakan pompa horizontal. Sedangkan pompa vertikal itu yang berbentuk dari atas ke bawah, yang berbentuk vertikal, dan itu biasanya dipakai pada lahan yang sempit. Jadi misalkan kita tidak punya ruang yang cukup banyak untuk valve horizontal, kita bisa memakai valve vertikal karena itu lebih hemat ruang. Lanjut ya, karena hari udah malam jadi saya persingkat saja. Balik ke observation desk, biasanya berada di lantai 2, yang dimana observation desk itu mencakup area pekerjaan, baik itu pekerjaan kelas, nanam, atau apapun. Pokoknya dia tuh kalau kita berada di lantai atas, kita bisa mencakup semua pekerjaan. Oke. Dan tentunya di observation desk itu kita memakai lantai diamond ya, yang bentuk diamond. Pokoknya itu lantai baja, cuman tebel banget dia. Yang dimana bisa menampung mungkin ya 30 orang lebih lah kalau di satu tempat. Karena itu lantainya tebel. Terus biasanya untuk yang membutuhkan alat-alat tinggi, bukan alat tinggi sih sebenarnya, ini lantai bawah. Kan tadi kan kita observation desk tuh lantai 2. Ada yang dimana kita tuh melakukan pekerjaan yang membutuhkan lantai tambahan. Nah, di lantai tambahan itu kita menggunakan lantai yang namanya gratting plate. Karena gratting plate itu lantainya itu bersirip-sirip gitu ya. Tebal juga, mirip gratting ini lantai diamond. Cuman ini gratting plate khusus gitu. Jadi misalnya kalau ada benda jatuh kayak mur gitu kan, jatuh langsung ke bawah. Itu juga gratting plate ini bukan hanya dipakai untuk di lantai tingkat atas sih, kadang dipakai buat lantai bawah. Seperti untuk sirkulasi kan lebih cocok, misalnya banjir tuh tempat kerjanya, jadi airnya bisa ngalir lebih mudah gitu ke tempat saluran pembuangan air atau ya penyimpan air lah. Sebelumnya kita setelah membahas valve itu
ada kita membahas yang namanya pompa pergerakan. Walaupun pompa pergerakannya sudah dibahas sama saya akan membahas bagian dalam bagaimana cara bekerja pompa itu. Pompa itu untuk yang terutama ya, untuk pergerakannya kan menghisap ataupun menghembuskan. Tentunya pergerakan itu ada yang namanya untuk kopling dan shaft. Kopling itu penyambung dari dinamo ke output yang akan digerakkan. Contoh misalnya itu motor, dia akan disambung menggunakan shaft, dan di antara shaft itu dari dinamo ke shaft itu ada suatu yang namanya kopling. Lanjut dari shaft ke kopling lagi ke tempat outputnya, baik itu penyedot buat airnya atau penyedot buat udaranya gitu. Tentunya nggak mungkin kan kalau shaft itu ada doang tanpa adanya gasket atau flange, yang dimana flange itu untuk pengunci, jadi tidak tetap gitu. Yang dimana nanti flange-nya itu untuk mengunci bagian shaft dan ujung shaft antara kopling dengan kopling. Jadi dan gasketnya untuk menutup bagian antara kopling dengan si shaft. Jadi fungsi untuk di gasket ini untuk merapatkan gitu, bukan merapatkan sih, untuk menutup celah-celah bocor antara yang rata dan tidak rata. Lanjut lagi ke pressure gauge. Sebenarnya pressure gauge itu ada dua kategori ya, itu di review industri kemarin tuh kalau tidak salah ada yang untuk yang dari 0 ke positif dan ada yang dari positif ke negatif. Itu fungsinya yang untuk dari 0 ke positif itu ya, dari negatif ke positif itu untuk menentukan jumlah banyak yang bisa ditampung. Sedangkan dari yang positif ke negatif itu untuk menentukan seberapa besar buangan dari penyimpanan. Jadi dia ada yang dari dingin ke panas dan panas ke dingin. Nah, jika pompa horizontal dan pompa vertikal ini sebenarnya nggak beda jauh, cuman pompa vertikal ini lebih cocok untuk pembangunan yang ke atas gitu, cocok pembangunan ke bawah. Walaupun ada yang cocok untuk ke atas, biasanya tidak cocok untuk pembangunan ke bawah. Mungkin ada yang namanya thermocoupler, kalau kemarin nggak salah, itu sensor untuk mendeteksi suhu, yang dimana suhu mungkin dari tekanan pipa, antar bendungan atau tube gitu kan, bukan tube sih, lebih tepatnya ke apa ya, buat daya tampung sih, kayak toren air kalau tahu. Nah di situ apa lagi ya, crane pengangkat darah. Baru tuh ada crane yang tinggi tuh, besar guys, nanti tak tunjukin di videonya. Itu fungsinya buat ngangkat alat berat gitu loh. Misal kita order barang baru kan, mesin apa kayak mesin pompa 3500 kVA kan bisa diangkut itu dari lantai bawah ke lantai atas, misal untuk pompa pembuangan air ke atas. Ya itu aja sih review singkat kemarin. Mungkin ada yang kurang mengenai penjelasan itu, sebenarnya nggak banyak banget penjelasannya. Mungkin ya sekian itu saja pembahasan singkat kali ini, atau review ulas kembali singkat tentang apa yang terjadi pada minggu lalu ya, tanggal 16 April. Dan itu saja. Mohon maaf jika saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.